Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar lagi tentang rumus fungsi logika. Yang pertama kita akan belajar rumus fungsi logika if ya. Nanti fungsi logika if tunggal dan majemuk ya. Oke, langsung saja. Misalnya disajikan sebuah data ya. Yang pertama kita mencari jumlah ya. Mencari jumlah dari ketiga nilai mata pelajaran seperti yang tertera ya. Oke, untuk mencari jumlah ini sebenarnya materi yang lalu sudah ya. Sudah dijelaskan ya, sudah lewat ini nggak apa-apa, kita coba lagi ya. Dimulai dengan sama dengan, kalau jumlah berarti sum kurung buka dari kolom C3, kita tarik sampai E3, enter. Sama juga dengan yang di bawahnya, mengikuti ya. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari jumlah dari ketiga nilai tersebut ya. Kita bisa senterkan supaya lebih rapi. Selanjutnya rata-rata sama dari rumus fungsinya, cuma diganti ya. Kalau jumlah menggunakan sum, kalau rata-rata menggunakan average. Sama dengan average ya, kurung buka dari ketiga data ini ya. Nah, rata-ratanya seperti itu ya. Kemudian dari kolom berikutnya sama ya. Nah, ini yang ketiga ya. Oke, untuk komanya kita bisa hilangkan dengan cara kita klik pada number ya, increase and decrease ya. Nah, ini kalau kita mau mengurangkan angka di belakang koma, nah bisa kita klik ini ya, increase dan decrease. Nah, kita hilangkan misalnya ya, nanti akan ada pembulatan. Oke, sekarang kita akan masuk di kategori. Kategori nanti dia masuk di huruf ya. Huruf ini harus ada syaratnya. Misalnya syaratnya untuk kategori ya, kategori misalnya syaratnya ya, A, nilai A ya, itu sama dengan ya nilai A. Misalnya nilai A itu lebih besar atau sama dengan misalnya 90 ya. Kemudian nilai B itu lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian untuk C nilainya lebih besar sama dengan 70 ya. Nah, itu. Kemudian nilai D lebih besar sama dengan 60 ya. Tuh. Nah, kemudian misalnya ada nilai E misalnya ya, lebih besar sama dengan misalnya 30 ya. Nah, oke, ada 5 kategori ini nanti nilainya. Nah, kita akan masukkan ya. Yang pertama A itu lebih besar sama dengan 90, kemudian untuk B lebih besar sama dengan 80, untuk C lebih besar sama dengan 70, D lebih besar sama dengan 60, E lebih besar sama dengan 30. Kita masukkan ya. Ini rumus fungsi pada rumus fungsi if majemuk ya. Ini jadi ada beberapa kategorinya. Kalau nanti di bagian keterangan itu hanya diisi lulus dan tidak lulus saja ya. Ya, tidak lulus berarti ini termasuk if tunggal ya. Kalau kategori tadi if majemuk, ini if tunggal.
Oke, kita akan masuk di if tunggal dulu ya, karena ini sebagai dasar. If tunggal ya, if tunggal ya, itu nanti berarti cuma ada dua kategori pilihan ya, lulus dan tidak lulus. Itu yang if tunggal. Kalau if majemuk berarti lebih dari dua. Oke, misalnya kita ke kategori dulu ya, karena dimulai dari kategori sama saja nanti. Kalau kategori rumusnya akan lebih panjang. Perhatikan ya. Sama dengan if ya. If kurung buka. Di sini ada logical test. Logical test berarti kita menggunakan nilai rata-rata. Kita pakai nilai rata-rata. Ya, lebih besar sama dengan 90 ya. Itu berarti ingat di sini kalau di komputer saya titik koma. Jadi nanti menyesuaikan dengan komputer kalian. Titik koma ya. Kemudian ada petik 2. Karena dia 90 kategorinya dia A ya. Kemudian kasih petik 2 lagi. Kemudian titik koma lagi. Kita mulai lagi dengan if. Kurung buka ya. Berarti G3 pakai datanya rata-rata lebih besar sama dengan 80 ya, titik koma, kemudian dia nilainya B ya, itu. Kemudian titik koma lagi, kita mulai if lagi, if kurung buka G3 ya, G3 lebih besar sama dengan ya 70 ya, kemudian titik koma, dia hasilnya adalah C ya, kemudian titik koma lagi, if lagi kurung buka G3 lagi sama lebih besar sama dengan 60 berarti ya, titik koma berarti nilainya adalah D ya, titik koma lagi. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, if yang terakhir adalah nilai E ya, G3 lebih besar sama dengan 40 ya, sama dengan 40 titik koma petik 2 berarti nilainya adalah E ya. Seperti itu untuk rumusnya, sangat panjang ya. Kalau nanti cuma 3 ya 3, 4 ya 4, tinggal tergantung kategorinya ABCD-nya. Nah, ingat untuk kurung tutupnya harus menyesuaikan dengan rumus fungsinya, jumlah rumus fungsinya. Ya, di sini ada 5 kategori, berarti nanti kurung tutupnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita enter. Maka hasilnya E. Kenapa dia E? Karena nilainya dia ya di antara 30 sampai 60, dia termasuk E. Ya. Seperti itu. Sedangkan keterangannya ya. Ya, misalnya lulus itu nilainya syaratnya adalah memenuhi KKM atau SKL ya. SKL-nya 75 misalnya. Nah, kita pakai rumus fungsi ya, rumus fungsi logika if tunggal. Sama dengan if ya. Sama dengan yang tadi, cuma ini lebih pendek. If sama dengan berarti nilai rata-rata value-nya lebih besar sama dengan 75 ya, titik koma kurung buka titik 2 titik koma ya, titik koma, kemudian ada tanda petik 2, dia berarti lulus ya. Kemudian ada titik koma lagi menjadi tidak lulus ya, petik 2 kemudian kurung tutup. Nah, seperti ini untuk rumus if tunggalnya, tinggal kita enter. Oh, tidak lulus karena apa? SKL-nya 75. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang keterangan dulu sama dengan if ya, kurung buka
nilai rata-rata lebih besar sama dengan 75, maka ya lulus, ya, titik koma, ketik lagi, belakangnya tidak lulus, ya, kurung tutup, enter, lulus. Kenapa? Karena nilainya lebih dari 75 nilai rata-ratanya, ya. Nah, sekali lagi ya, kita coba. Nah, kemudian if kurung buka logikal lebih besar sama dengan 75, ketik, lulus, ya, titik koma, tidak lulus, titik 2, kurung tutup, enter. Dia lulus karena nilainya rata-ratanya 93. Oke, lanjut yang kedua untuk kategori, ya. Kategori sama tadi dengan ini, ya. Sama. Nah, sama dengan, saya ulangi, sama dengan if kurung buka nilai rata-ratanya dari G4 lebih besar sama dengan, ya, 90 titik koma, maka dia nilainya adalah A, ya. Sama dengan if tunggal, cuma ini dipotong-potong lagi, disambungkan, ya. Kemudian titik koma lagi, kita mulai if lagi, ya, G4 lebih besar sama dengan 80, ya, titik koma, nilainya dia B, ya. Titik koma lagi, if lagi, ya, kemudian G4 lagi lebih besar sama dengan 70, maka dia adalah C, ya. Titik koma lagi, if lagi, kurung tutup, ya, kurung buka, kemudian G4, ya, G4 lebih besar sama dengan, berarti setelah 70 60 titik koma, nilainya berarti dia adalah D, ya. Kemudian kita mulai if lagi, kita if lagi, kurung buka, G4, ya, lebih besar sama dengan 40 yang terakhir, ya, titik koma, nilainya berarti dia E, ya. Kemudian kurung tutupnya ada 5, 1 2 3 4 5, enter. Nah, nilainya adalah B. Oke, ya, seperti itu dulu anak-anak untuk penjelasan tentang fungsi logika if tunggal dan if majemuk. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut, diputar ulang, karena ini dipakai untuk bahan ujian praktek. Oke, demikian dulu anak-anak untuk penjelasannya. Selamat belajar, selamat mengikuti ujian praktek. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh. Tuhan memberkati.